Ini saya akan menjelaskan di bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu di sebab latar belakang. Penyakit stunting ini yaitu penyakit yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Penyakit stunting ini bisa dicegah pada masa awal kehamilan ibu hamil, karena jika tidak dicegah akan berdampak fatal, terutama kepada sang janin. Karena penyakit stunting ini juga dapat menghambat proses pertumbuhan janin dikarenakan pada saat proses pertumbuhan janin ini banyak sel yang terhambat dikarenakan gizi buruk. Oleh karena itu di kelompok kami mengusung tema yaitu tentang stunting, yaitu dengan cara alternatif itu seperti pengolahan daun kelor sebagai alternatif pencegahan stunting. Lanjut di subbab berikutnya seperti berikut. Pada proyek ini kami memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting dan bagaimana cara mencegah penyakit stunting khususnya pada ibu hamil, karena stunting sendiri dapat menyerang pada awal kandungan terbentuk. Selain itu, kami juga memiliki tujuan untuk memberikan atau memperkenalkan lebih banyak manfaat dari daun kelor untuk membantu mencegah stunting, dan kita juga melakukan inovasi mengolah daun kelor menjadi biskuit kelor. Selanjutnya adalah manfaat daun kelor. Yang pertama adalah untuk memperkuat daya tahan tubuh. Para calon ibu hamil rentan terkena infeksi akibat menurunnya daya tahan tubuh. Salah satu cara untuk mencegah kondisi tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Selanjutnya adalah mencegah anemia. Penyakit anemia memiliki dampak yang besar bagi para ibu hamil karena dapat meningkatkan resiko kelainan pada janin. Perlu diingat bahwa daun kelor memiliki kandungan zat besi dan vitamin A yang dapat meningkatkan produksi sel darah merah. Yang ketiga adalah mendukung perkembangan janin. Daun kelor yang memiliki kandungan zat besi dan vitamin A ini memiliki peranan penting untuk mendukung perkembangan organ janin. Di sini saya akan menjelaskan di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Definisi stunting sendiri menurut WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Stunting sendiri di Indonesia untuk tahun 2024 jumlah penderita stunting itu sekitar 14% dari data Kemenkes. Setelah itu stunting juga di seluruh dunia dari data WHO berjumlah 155 juta anak. Moringa oleifera atau yang biasa kita kenal sebagai daun kelor ialah tumbuhan tropis yang sering kita temui di Indonesia, yaitu negara tropis. Moringa oleifera atau yang biasa kita sebut daun kelor ialah berbentuk daun-daun yang terbentuk dalam satu tangkai dalam bentuk majemuk. Jadi daun kelor ini sering dipakai dalam berbagai bidang seperti kecantikan, produk industri, bahkan hingga sampai pupuk organik. Dalam proyek ini kami menggunakan daun kelor sebagai salah satu inovasi untuk membuat biskuit sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting. Sebagai yang sebelumnya dijelaskan, daun kelor ini memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Bahkan daun kelor ini mengandung karbohidrat yang dipolar dari tepung gandum, vitamin A, C, B1, B2, B3, D, dan vitamin E, bahkan zat besi dan kalsium yang tentunya didapat dari kandungan nutrisi daun kelor. Karena ini kami sebagai penulis proyek ini menggunakan daun kelor sebagai salah satu alternatif untuk mencegah stunting. Di sini saya akan menjelaskan tentang SNI cookies. Jadi di produk kami menggunakan SNI cookies sebagai patokan. Adapun SNI cookies seperti berikut. Kenapa sih kita harus makan makanan yang halal? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Di sini saya akan menjelaskan subbab mengenai olahan data. Data yang kami peroleh yaitu dari tes seperti berikut dan post-tes seperti berikut. Saya akan menjelaskan sedikit tentang olahan data kami. Dari tes, kami
mendapat nilai rata-rata responden. Untuk responden 1 sekitar 22%, responden 2 19%, responden 3 15%, responden 4 22%, dan responden 5 22%. Dan untuk nilai post-test didapat responden 1 dan 2 nilai rata-ratanya sebesar 21%, responden 3 sebesar 18%, dan responden 4 5 sebesar 20%.